Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 148. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Target pertama Xiaoyan kali ini adalah menuju pegunungan 10.000 obat. Dan tempat itu merupakan salah satu tempat yang di dalam peta diberi tanda merah. Luas dari alam pil ini sendiri sebenarnya kurang dari sepertiga dari luas ukuran wilayah pil sendiri. Namun tempat ini tidak bisa diremehkan karena banyak harta karun yang telah tersembunyi. Jika seseorang benar-benar paham dengan hal itu, maka mereka akan mengetahui seberapa kayanya menara pil. Karena alam pil ini seolah-olah seperti gudang harta karun untuk mereka. Setelah 1 hari 1 malam melakukan perjalanan untuk melintasi alam pil ini, Xiaoyan secara bertahap sudah lebih dekat dengan pegunungan 10.000 obat. Dan di dalam perjalanannya ini, tidak banyak orang yang berani mengganggu Xiaoyan karena mereka semuanya tahu jarak kekuatan antara diri mereka dengan Xiaoyan. Namun detik berikutnya, ada 2 binatang ajaib yang tiba-tiba saja memberikan serangan. Dan hal itu juga tidak terlalu merepotkan karena bisa dikalahkan dengan cukup mudah oleh Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan pun kembali melakukan perjalanan selama 5 hingga 6 jam. Barulah pada akhirnya dia bisa melihat pegunungan 10.000 obat yang ada di depan sana. Gunung itu sendiri menjulang tinggi ke langit dengan banyak kabut tebal yang telah menutupi tempat itu sendiri. Suara raungan dari binatang ajaib juga terdengar dari dalamnya. Sosok dari Xiaoyan terus tergantung di langit dan tatapan matanya terus melihat pada pegunungan 10.000 obat yang ada di depan sana. Xiaoyan kemudian mengandalkan persepsi spiritualnya untuk mencoba memeriksa ke dalam pegunungan itu karena dia tahu pegunungan 10.000 obat adalah tempat yang cukup berbahaya. Tiba-tiba saja Xiaoyan dibuat terkejut karena dia bisa mendengar sebuah suara yang cukup ramai di bawah sana. Hal ini membuat Xiaoyan secara bertahap turun dari udara dan akhirnya dia bisa melihat bahwa di bawahnya ada sebuah bukit yang cukup luas dan banyak tenda berdiri di atas bukit tersebut. Sambil memandangi banyaknya orang yang telah mendirikan tenda, Xiaoyan pun berkata dengan lirih, apakah sebenarnya orang-orang ini semuanya adalah pesaing dari perkumpulan pil? Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Xiaoyan pun mendarat tidak jauh dari bukit tersebut. Dan selanjutnya dirinya pun berjalan menuju ke atas bukit. Namun tidak ada satupun orang yang ada di tenda berniat menghentikan Xiaoyan. Beberapa dari mereka malah menarik pandangan ketika melihat Xiaoyan. Adegan seperti ini benar-benar membuat Xiaoyan cukup terkejut dan dia merasakan keraguan di dalam hatinya. Setelah Xiaoyan sampai di tengah-tengah bukit, dia kembali dikejutkan dengan sekelompok besar yang telah berkumpul dan tidak jauh. Setidaknya ada 100 orang dari mereka. Hal itu membuat Xiaoyan mengerutkan kening, kemudian berkata dengan lirih, kenapa banyak orang melakukan perkumpulan seperti ini? Sepertinya mereka tidak bermusuhan satu sama lain. Baru saja Xiaoyan bergumam seperti itu, dia pun mendengar suara yang cukup familiar dari tengah-tengah kerumunan orang tersebut. Semuanya, aku pikir di dalam peta kalian masing-masing juga ada sebuah lingkaran merah, dan lingkaran itu menunjukkan lokasi di tempat ini. Pegunungan 10.000 obat memang memiliki item dari daftar tugas kalian. Namun semuanya juga harus menyadari bahwa barang-barang yang ada di dalam pegunungan bukanlah sesuatu yang bisa kalian ambil hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Xiaoyan segera melihat pada orang yang berkata, yang ternyata itu adalah Song Qing. Hal ini membuat Xiaoyan mengatakan, Song Qing, kenapa dia ada di sini? Dengan adanya keberadaan dari Song Qing, Xiaoyan juga tahu sepertinya Chao Ying juga ada di tempat ini. Tatapan matanya melihat pada tempat sekeliling, dan benar saja Xiaoyan kini telah melihat Chao Ying yang telah duduk di atas sebuah batu. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada pegunungan yang ada di depan sana yang telah tertutupi oleh kabut yang sangat tebal. Sambil mengangguk pelan, Xiaoyan berkata, sepertinya mereka semua berkumpul di tempat ini adalah dikarenakan pegunungan 10.000 obat yang ada di depan sana. Semua orang yang mendengar ucapan dari Song Qing merasa cukup setuju karena mereka juga percaya bahwa hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri tidak akan mampu mengambil barang-barang yang ada di dalam pegunungan 10.000 obat karena di tempat itu sendiri dijaga oleh binatang ajaib yang cukup hebat. Song Qing yang berdiri di atas batu, tatapan matanya melihat pada semua orang yang kemudian dia kembali mengatakan,
Berdasarkan apa yang aku ketahui, ada banyak binatang ajaib di dalam pegunungan 10.000 obat. Terlebih lagi, yang menjadi pimpinan dari binatang ajaib ini merupakan binatang pamungkas yang telah mencapai puncak dari tingkat ke-7. Dan lebih tepatnya adalah setengah langkah menuju peringkat ke-8. Binatang buas ini memiliki metode khusus untuk bisa mengangkut banyak harta alam yang ada di sekitar pegunungan 10.000 obat ke dalam goa miliknya. Di antara barang-barang itu, kemungkinan termasuk item yang ada di daftar tugas kalian masing-masing. Kegemparan pun langsung terdengar ketika banyak orang mendengar ucapan dari Song King. Bahkan Xiaoyan ini juga langsung mengangkat alisnya. Dia cukup paham bahwa binatang ajaib yang berada di setengah langkah menuju peringkat ke-8, kekuatan bertarungnya sebanding dengan seorang elit Daosun. Dan itu adalah tugas yang cukup sulit untuk bisa merebut barang darinya. Song King mengabaikan kebisingan yang ada di tempat ini dan dia terus berbicara. Di bawah dari binatang buas ini sendiri, sebenarnya masih banyak binatang ajaib yang cukup kuat. Jika kita berjalan sendirian, maka kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan item dari daftar tugas kalian kecuali kalian sendiri telah mencapai tahap Daosun. Oleh karenanya, aku akan memberikan saran supaya kita semuanya melakukan kerjasama satu sama lain dan berurusan dengan binatang buas itu. Setelah berhasil mengalahkannya, aku cukup yakin binatang ajaib yang ada di bawahnya akan segera kabur. Mendengar kata-kata dari Song King tersebut, banyak orang merasa setuju dan menganggukkan kepala mereka. Namun juga tidak sedikit dari orang-orang ini yang memiliki keraguan di dalam hati mereka. Ketika melihat hal ini, Song King hanya tersenyum tipis, kemudian dia kembali berkata, "Aku sebenarnya mengetahui kekhawatiran dari semua orang. Maka dari itu, kita saat ini harus membuat sebuah kesepakatan. Sebelum kita menghabisi binatang buas itu, maka kita tidak boleh menyerang rekan kita sendiri. Siapapun yang melanggar perjanjian ini, maka dirinya akan dikeroyok sampai mati. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju?" Banyak orang pun saling berpandangan sebelum akhirnya mereka merenung sejenak dan menganggukkan kepala mereka karena sesuatu seperti ini dirasa cukup adil. Selain itu, mereka juga cukup menyadari status dari Song King yang cukup tinggi di dalam Menara Pil, karena dia merupakan tetua termuda dari Menara Pil sendiri. Song King hanya bisa tersenyum setelah melihat persetujuan dari banyak orang. Selanjutnya dia menoleh pada Chao Ying yang masih terdiam di atas batu. Song King merasa cukup puas karena bisa menaklukkan begitu banyak alkemis yang luar biasa dari seluruh benua Doki di hadapan seorang Chao Ying. Anggap saja hal ini adalah seperti pamer kemampuan. Sementara Xiaoyan tidak terlalu heran dengan apa yang dilakukan oleh Song King. Namun Xiaoyan tidak terlalu tertarik untuk bergabung bersama dengan orang-orang ini. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya tubuhnya berbalik dan akan meninggalkan kelompok ini. Namun baru saja Xiaoyan berbalik, dia bisa merasakan sebuah angin kencang yang tiba-tiba saja muncul dari kejauhan. Hal itu membuat tatapan mata Xiaoyan segera melihat ada beberapa sosok yang kini telah muncul dari kejauhan. Xiaoyan segera menyipitkan matanya karena sebenarnya sosok-sosok ini dipimpin oleh Chen Xian. Xiaoyan segera tersenyum dingin kemudian berkata, "Pada akhirnya aku bertemu dengannya kembali." Chen Xian yang datang kali ini bersama dengan tetua yang saat itu menjadi pelindung dirinya. Tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada dua tetua itu, yang kemudian Xiaoyan berkata dengan lirih, "Sebenarnya dua tetua itu juga merupakan seorang alkemis. Tidak heran Chen Xian tidak takut denganku, karena sebenarnya dia memiliki pelindung di alam pil ini." Xiaoyan tahu jika kedua tetua itu berada di bintang 9 Daosong. Dengan bisa mendapatkan perlindungan dari orang seperti ini, kemungkinan posisi Chen Xian di dalam sekte Swan yang mendalam memang cukup tinggi. Dan sepertinya dia juga memiliki beberapa kemampuan. Kelompok dari Chen Xian yang baru saja tiba di tempat ini menjadi titik perhatian dari banyaknya orang yang telah berkumpul. Tatapan mata dari Chen Xian mengamati seluruh orang yang tiba-tiba saja berhenti pada Xiaoyan. Hal ini membuat raut wajah dari Chen Xian dipenuhi dengan kejutan. Namun detik berikutnya, dia pun berjalan menuju ke tempat Xiaoyan sambil tersenyum. Chen Xian berkata, "Xiaoyan, sepertinya keberuntunganmu memang tidak buruk." Xiaoyan hanya memberikan senyum yang cukup sinis pada Chen Xian. Segera setelah itu dia melirik pada dua tetua yang ada di belakangnya sambil berkata, "Apakah mereka berdua adalah pembantumu? Kenapa? Apakah menurutmu hal ini belum cukup?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya
Sementara ekspresi di raut wajah Chen Xian telah berubah menjadi cukup jelek, dan dia pun kini berkata, "Tapi aku pikir hal ini sudah cukup untuk menghabisi nyawamu." Perubahan yang tidak terduga ini menarik banyak perhatian dari orang-orang yang ada di sekitar. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah maju karena takut jika terseret di dalam masalah ini. Tatapan mata Xiaoyan telah berubah menjadi cukup dingin ketika dia melirik pada dua tetua yang tersenyum ganas ke arahnya. Namun hal ini adalah sesuatu yang cukup naif jika Chen Xian bisa mengalahkan Xiaoyan hanya dengan bantuan dari dua tetua itu. Tidak butuh basa-basi lagi, Chen Xian melambaikan kipas yang ada di tangannya dan dia berkata pada dua tetua yang ada di belakangnya, "Bunuh orang itu." Kedua tetua pun menganggukkan kepalanya setelah mendengar perintah dari Chen Xian. Mereka buru-buru melonjakkan dogri di dalam tubuhnya dan tekanan yang cukup besar kini membuat banyak orang yang hadir menjadi ketakutan. Xiaoyan hanya menyipitkan matanya dan dia secara perlahan mengeluarkan api hijau di dalam genggaman tangannya. Tepat ketika dua belah pihak akan melakukan pertarungan, Song King pun segera berkata, "Sebenarnya itu adalah saudara Chen Xian." Ketika melihat kemunculan dari Song King di tempat ini, Chen Xian hanya tersenyum. Dirinya menangkupkan kedua tangan sambil mengatakan, "Tidak terduga bahwa aku akan bisa bertemu dengan saudara Song King di tempat ini." Song King juga langsung tersenyum pada Chen Xian, dan selanjutnya tatapan mata dari Song King melihat pada Xiaoyan. Dia tahu bahwa sebenarnya Xiaoyan memiliki konflik dengan Chen Xian. Sementara Cao Ying kini terus melihat pada Xiaoyan. Segera setelah itu melihat pada Chen Xian dan bertanya dengan cukup manis, "Apakah sebenarnya ada permusuhan di antara kalian berdua?" Chen Xian sama sekali tidak berani meremehkan Cao Ying yang kemudian diam jawabnya, "Aku sebenarnya punya dendam pribadi dengan orang ini." Ekspresi menggoda pun muncul di raut wajah dari Cao Ying. Dia berjalan mendekati Xiaoyan yang kemudian berkata, "Tidak terduga, kenapa dirimu selalu saja memiliki seorang musuh dimanapun kau berada?" Xiaoyan hanya tertawa, kemudian menjawab perkataan dari Cao Ying, "Mereka hanyalah sekelompok badut yang mencoba mencari permusuhan denganku." Kata-kata dari Xiaoyan itu membuat Chen Xian menjadi marah, yang kemudian dia berteriak, "Apa katamu?" Tatapan mata cantik dari Cao Ying melihat pada dua tetua yang menjadi pelindung dari Chen Xian. Dia segera melambaikan tangannya dan kemudian Cao Ying berkata, "Karena kalian semuanya telah datang ke tempat ini, kemungkinan besar kalian juga ingin mendapatkan item yang ada di pegunungan 10.000 obat ini. Kalian harus tahu, tempat ini tidak bagus. Meskipun kemampuan kalian cukup hebat, namun hal itu masih cukup mustahil untuk bisa merebut sesuatu dari binatang ajaib yang setara dengan elit Daosun. Oleh karenanya, aku menyarankan kalian untuk sementara ini mengesampingkan dendam satu sama lain dan melakukan kerjasama. Barulah pada saat itu kalian bisa menyelesaikan masalah antar pribadi. Bagaimana? Apakah kalian setuju?" Song King segera tersenyum. Meskipun dia cukup membenci Xiaoyan, namun ucapan dari Cao Ying cukup realistis. Yang hal itu membuat Song King segera mengatakan, apa yang dikatakan oleh Cao Ying memang benar. Saat ini adalah sesuatu yang tidak bijaksana untuk melakukan pertarungan secara internal. Jika tidak, maka semua orang tidak akan bisa mendapatkan item dari tugas masing-masing. Dan pada saat itu, kita semuanya hanya akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi di dalam kompetisi ini. Chen Xian hanya mengangkat alisnya dan dia tidak berani mengabaikan saran dari Cao Ying maupun Song King. Dirinya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memelototi Xiaoyan sambil berkata, "Xiaoyan, kali ini aku akan melepaskanmu karena Nona Cao Ying sudah berbicara. Namun, kau harus berdoa untuk dirimu sendiri begitu kita meninggalkan pegunungan 10.000 obat." Xiaoyan hanya melirik terhadap ucapan dari Chen Xian. Meskipun saat ini membunuh Chen Xian merupakan tugas yang cukup sulit, namun hal itu bukan sesuatu yang mustahil jika Xiaoyan benar-benar bergerak. Maka dari itu, dirinya tidak terlalu menanggapi perkataan dari Chen Xian. Sementara Song King, dia segera mengatakan, "Saudara Chen Xian, kau benar-benar bermurah hati." Selanjutnya, tatapan matanya melihat pada Xiaoyan. Sambil tersenyum, Song King pun berkata, "Saat ini, kita masih membutuhkan banyak bantuan. Karena kita saling mengenal, kau seharusnya juga ikut dengan kami. Dan ketika kita berhasil mengalahkan binatang buas itu, maka dirimu bisa mendapatkan sesuatu." Xiaoyan hanya menanggapi perkataan dari Song King dengan penuh ejekan. Dan Xiaoyan kali ini berkata, "Lupakan saja, aku tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Xiaoyan pun berbalik
dan membuat Song King bersama dengan Chen Xian menjadi sangat terkejut. Song King tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan tidak memberikan wajah apapun bagi dirinya. Perlakuan dari Xiaoyan ini membuat ekspresi wajah dari Song King telah berubah menjadi cukup jelek, seolah-olah dia telah mendapat tamparan yang keras. Melihat Xiaoyan yang sudah berjalan menjauh, Song King hanya bisa berteriak, "Xiaoyan, aku melakukan hal ini juga untuk kebaikanmu sendiri. Apakah kau pikir dirimu bisa membunuh binatang ajaib itu sendirian?" Di sisi lain, Zhao Ying juga cukup terkejut dengan keputusan dari Xiaoyan. Dia merasa Xiaoyan ini sangat berbeda dengan orang lainnya. Meskipun Song King sudah memberikan gambaran yang cukup mengerikan tentang keadaan dari pegunungan 10.000 obat, namun Xiaoyan masih tidak takut dengan hal itu. Mungkinkah dia tidak menyadari situasi seperti ini? Sebuah ekspresi yang cukup seram kini juga telah melintas di raut wajah dari Chen Xian. Namun dirinya segera tertawa sambil berkata, "Saudara Song King, aku sudah mengatakan padamu bahwa kau tidak perlu memberikan wajah apapun pada orang itu. Sekarang lihatlah, dia tidak menghargai dirimu, bukan? Dan sepertinya kita harus bekerja sama untuk menghabisi orang itu." Ekspresi ganas kini telah muncul di wajah dari Song King setelah mendengar kata-kata dari Chen Xian. Tindakan dari Xiaoyan yang tidak menghargai seorang Song King di hadapan Zhao Ying adalah sesuatu yang cukup memalukan bagi dirinya. Chen Xian kembali bertanya, "Bagaimana? Apakah kau setuju?" Mendengar hal ini, Song King segera menganggukkan kepalanya dan Chen Xian merasa cukup senang. Segera setelah itu dia menoleh pada dua tetua yang ada di belakangnya sambil memberikan sebuah kode. Kedua tetua itu pun langsung menganggukkan kepalanya dan ekspresi seram kini telah muncul di raut wajahnya. Dalam sekejap, kedua tetua itu pun melakukan pergerakan dan meluncur ke arah Xiaoyan sambil berteriak, "Bocah, apakah sebenarnya kau ingin pergi setelah menyinggung pemimpin sekte junior?" Sebuah serangan yang cukup tajam dari tetua itu pun memberikan tebasan ke arah leher Xiaoyan. Namun detik berikutnya, mereka dibuat terkejut karena tidak ada tetes darah pun yang keluar dari tubuh Xiaoyan. Hal ini membuat dua tetua itu pun kemudian berkata, "Sebenarnya ini hanyalah sebuah bayangan." Ekspresi kedua tetua itu telah berubah menjadi cukup aneh. Dirinya buru-buru melihat pada Chen Xian sambil berteriak, "Pemimpin sekte junior, hati-hatilah!" Mendengar teriakan ini, raut wajah dari Chen Xian dan juga Song King telah berubah menjadi cukup jelek. Chen Xian segera berkata dengan diri, "Bocah ini benar-benar licik." Yang kemudian Chen Xian pun segera mengambil langkah untuk mundur. Namun tepat ketika dia melakukan hal itu, ruang yang ada di belakangnya tiba-tiba saja terdistorsi. Sosok dari Xiaoyan telah muncul dengan tinjuan yang dililit oleh api hijau. Hal ini dengan keras akan menghantam punggung dari Chen Xian. Ketika merasakan hal itu, tubuh dari Chen Xian buru-buru berbalik. Dia membuka kipas logam yang ada di tangannya dan berbenturan dengan tinjuan milik Xiaoyan. Tapi detik berikutnya, tinjuan dari Xiaoyan tiba-tiba saja berubah menjadi telapak tangan dengan kekuatan tersembunyi yang dalam sekejap saja kekuatan itu pun merobos kipas logam milik Chen Xian dan kemudian memberikan serangan yang cukup keras pada dada dari Chen Xian. Hal ini membuat tubuh dari Chen Xian terlempar mundur cukup jauh sambil memuntahkan darah segar. Ekspresi raut wajah Chen Xian kini telah berubah menjadi cukup pucat. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan akan mampu membuatnya terlempar hanya dalam satu kali serangan. Perubahan yang tidak terduga ini membuat banyak orang menjadi cukup tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Xian akan terlempar dengan begitu mudah hanya dalam satu serangan. Dan tidak ada satupun orang yang bisa mengira bahwa Xiaoyan memiliki pergerakan yang benar-benar cepat. Sebuah kejutan kini juga telah terlihat di raut wajah dari Song King. Pemahamannya tentang Xiaoyan hanya terbatas pada rumor yang telah beredar, dan yang paling sering dia dengar adalah Xiaoyan telah menjadi juara dari ujian 5 klan besar di kota Pil Suci. Meskipun kinerja Xiaoyan dalam hal itu cukup baik, namun sebenarnya masih belum cukup untuk membuat Song King takut dengannya. Namun kali ini, Song King benar-benar tidak menyangka bahwa sebenarnya kekuatan dari Xiaoyan memang tidak bisa diremehkan. Chen Xian adalah orang yang memiliki level kekuatan yang sama dengannya, namun masih bisa dikalahkan dengan Xiaoyan hanya dalam satu pukulan. Di sisi lain, mata cantik dari Zhao Ying berisi sebuah kilatan yang cukup aneh ketika dia melihat pada Xiaoyan dan tidak menyangka bahwa Xiaoyan
selain memiliki kekuatan spiritual yang besar, juga memiliki doki yang luar biasa. Tidak heran jika dia berani menantang faksi besar seperti lembah sungai es. Sementara dua tetua pelindung dari Chen Xian ini telah terlihat cukup marah. Mereka pun kemudian berteriak, "Bocah, sebenarnya kau cari mati." Kedua tetua itu buru-buru menuju ke arah Chen Xian dan membantunya untuk berdiri. Selanjutnya, sambil mengusap darah di sudut mulutnya, Chen Xian berkata, "Hajar jabingan itu. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Kedua tetua tersebut hanya bisa saling memandang setelah mendengarkan perintah dari Chen Xian. Hanya satu dari mereka yang kali ini melangkah maju, sementara tetua yang satunya menjaga Chen Xian karena dia takut jika Xiaoyan kembali memberikan serangan secara diam-diam. Tetua yang akan melawan Xiaoyan pada saat ini mengatakan, "Bocah ini bukanlah orang biasa. Meskipun kekuatan di permukaan hanya seperti bintang 4 dosong, namun dia benar-benar sulit untuk dihadapi." Tatapan mata dari tetua itu kini telah melihat tajam ke arah Xiaoyan dan dia berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Kau telah menyinggung pemimpin sekte junior. Hal ini setara dengan kau menyinggung seluruh sekte Xuan yang mendalam. Lebih baik dirimu mengucapkan kata-kata seperti ini kepada pemimpin sekte juniormu itu. Selama ini, dia adalah orang yang telah menyinggung orang lain." Kedua tetua itu hanya menanggapi dengan raut wajah yang cukup membosankan karena dia memang tahu bahwa sebenarnya Chen Xian yang mencari gara-gara terlebih dahulu. Tetua itu pun kemudian mengeluarkan doki yang cukup agung dari dalam tubuhnya karena memang berniat untuk melakukan pertarungan dengan Xiaoyan. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan hanya tersenyum sambil berkata, "Dengan hanya dirimu yang maju sendirian, kau masih tidak akan bisa menghentikan diriku." Orang tua itu hanya terdiam dan tidak menyangkal ucapan dari Xiaoyan karena dia cukup tahu kecepatan dari Xiaoyan cukup menakutkan. Hal tersebut adalah sesuatu yang tidak mampu diimbangi oleh tetua ini. Sementara Chen Xian segera berteriak, "Tetua Bai, kenapa kamu tidak langsung bergerak dan membunuh jabingan itu?" Tetua yang bernama Tetua Bai itu hanya bisa mendesah setelah mendengar teriakan dari Chen Xian. Dia buru-buru mempalkan tangan dan mengeluarkan pedang besar. Tubuhnya pun melesat dengan cukup cepat dan akan memberikan terkaman ke arah Xiaoyan. Ekspresi raut wajah Xiaoyan tidak berubah ketika melihat serangan dari Tetua Bai tersebut. Xiaoyan kali ini kembali menggunakan gerakan 3000 petir dan dia menghilang dengan cara yang cukup aneh. Akhirnya, serangan dari Tetua Bai itu hanya memotong ruang udara kosong dan menimbulkan sebuah ledakan ketika serangannya menghantam tanah. Banyak energi kali ini telah menyebar. Hal itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini segera mengambil langkah mundur. Namun detik berikutnya, Tetua Bai terlihat cukup terkejut karena ternyata serangannya masih gagal mengenai Xiaoyan. Dirinya kembali mengayunkan pedang yang ada di tangannya dan tiba-tiba saja pedang tersebut langsung berbenturan dengan pedang berat milik Xiaoyan. Ketika melihat hal ini, Tetua Bai hanya mendengus dingin karena dia cukup yakin di dalam benturan secara langsung seperti ini dirinya akan unggul daripada seorang Xiaoyan. Tetua Bai melonjakkan doki di dalam tubuhnya dan sebuah cahaya terang kini telah muncul dari pedang yang telah dia pegang. Namun tepat ketika pedang berat milik Xiaoyan akan kembali memberikan serangan pada pedang milik Tetua Bai, Xiaoyan pun berhenti dengan cara yang cukup aneh. Tangannya segera membentuk segel dengan cepat sambil berkata, 3 perubahan misterius api surgawi. Perubahan pertama. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, aura doki di dalam tubuh Xiaoyan pun kini telah melonjak dan akhirnya pedang berat milik Xiaoyan benar-benar berbenturan dengan pedang milik Tetua Bai. Suara benturan itu pun bergema di tempat ini dan banyak gelombang energi kini telah tersebar dengan cara yang cukup menakutkan. Tatapan mata dari Tetua Bai kini telah menyipit ketika dia merasakan bahwa sebenarnya pukulan dari pedang milik Xiaoyan mampu menghentikan serangan pedangnya. Hal itu membuat Tetua Bai segera berkata, bagaimana bisa kekuatan bocah ini melonjak dengan cepat? Apakah sebenarnya dia sejak awal telah menekan kekuatannya? Ketika Tetua Bai dibuat terkejut dengan peningkatan kekuatan dari Xiaoyan, tiba-tiba saja dia melihat bahwa Xiaoyan kembali melakukan pergerakan dan kali ini menuju ke arah Chen Xian. Melihat hal itu, tetua yang lainnya pun buru-buru melindungi Chen Xian sambil berteriak, bocah, sebenarnya kau cari mati. Namun, baru saja tetua yang lainnya itu akan menghadapi kekuatan dari Xiaoyan,
boneka setan bumi kini telah dikeluarkan oleh Xiaoyan dan menghalangi pergerakan dari tetua tersebut. Tinju dari boneka setan bumi kini langsung berbenturan dengan tetua dari sekte Swan yang mendalam dan membuatnya tidak mampu berkutik. Pemandangan seperti ini membuat raut wajah dari Chen Xian segera berubah. Kakinya menekan keras ke arah tanah dan tubuhnya bergerak mundur dengan cepat karena dia sadar bahwa Xiaoyan telah menargetkan dirinya. Namun kecepatan dari Xiaoyan sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Chen Xian. Bahkan kali ini, Xiaoyan telah menggunakan 3 perubahan misterius api surgawi tahap pertama. Hal itu membuat kecepatan dari Xiaoyan menjadi lebih cepat lagi. Ruang yang ada di hadapan dari Chen Xian kini telah terdistorsi dan secara perlahan sosok dari Xiaoyan dengan niat membunuh yang besar kini telah muncul di hadapan Chen Xian. Yang kemudian Xiaoyan berkata, "Apakah kau pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena kau di bawah perlindungan dari seseorang?" Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu membuat Chen Xian menjadi sangat takut. Dia buru-buru mengeluarkan seluruh doki yang ada di dalam tubuhnya dan menggumpal di telapak tangan Chen Xian. Tanpa basa-basi lagi, Chen Xian melemparkan serangan dari telapak tangannya menuju ke arah Xiaoyan. Pisau api misterius. Melihat hal ini, niat membunuh dari seorang Xiaoyan menjadi lebih padat ketika dirinya melihat bahwa sebenarnya Chen Xian ingin memberikan perlawanan. Xiaoyan juga langsung mengulurkan tangannya dan membentuk sebuah cakar, di mana hal itu sudah ditutupi dengan api berwarna hijau. Pada akhirnya, cakar dari Xiaoyan dan juga telapak tangan dari Chen Xian kali ini telah berbenturan. Lagi-lagi, gelombang energi yang cukup menakutkan pun menyebar dan bahkan membuat beberapa batu yang besar di tempat ini langsung hancur. Ekspresi raut wajah Chen Xian ini telah berubah menjadi sangat pucat, sementara Xiaoyan masih biasa-biasa saja. Selanjutnya Xiaoyan memberikan tekanan pada Chen Xian sambil berkata, "Enyahlah kau, kekuatan yang agung." Kini langsung meretas tangan dari Chen Xian. Hal itu dalam sekejap saja membuat Chen Xian memuntahkan darah segar. Suara retakan juga telah terdengar dari tangan kanan Chen Xian dan tubuhnya kini juga langsung terlempar cukup jauh hingga menabrak batu dan kondisinya cukup menyedihkan. Jelas serangan dari Xiaoyan kali ini telah melukai Chen Xian dengan cukup serius. Banyak orang di tempat ini yang melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Mereka hanya bisa menelan air ludahnya sendiri, tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan adalah orang yang benar-benar kejam. Tatapan mata Song Qing dan juga Cao Ying, mereka juga buru-buru melihat pada Chen Xian yang tampak menyedihkan. Namun, ekspresi di raut wajah keduanya pun berbeda, karena ekspresi raut wajah dari Song Qing terlihat cukup muram karena dia memiliki persahabatan dengan Chen Xian. Sementara raut wajah dari Cao Ying tampaknya cukup tertarik dengan pertarungan Xiaoyan dan juga Chen Xian ini. Seolah-olah dia ingin terus melihat pertarungan ini sampai ada yang mati di antara keduanya. Ketika melihat tubuh dari Chen Xian kembali dikirim terbang oleh Xiaoyan, tetua Bai kali ini segera berteriak, "Bocah, kau sudah sangat berlebihan." Xiaoyan hanya mengangkat alisnya dan melirik pada tetua Bai. Selanjutnya, tatapan mata dari Xiaoyan kembali melihat kejam ke arah Chen Xian. Tubuhnya sekali lagi bergerak menuju ke arah Chen Xian dan sepertinya Xiaoyan benar-benar akan membunuh orang itu. Melihat hal ini, tetua Bai kembali berteriak, "Bocah, sebenarnya kau sangat berani." Xiaoyan mengabaikan ucapan dari tetua Bai karena dirinya sudah sangat membenci Chen Xian yang telah membahayakan nyawa dari Xiaoyan dengan menjual informasi pada orang aulat jiwa. Jika Swan Kongsi saat itu tidak turun tangan, kemungkinan besar Xiaoyan hanya akan berakhir di tangan orang aulat jiwa tersebut. Tubuh dari Chen Xian yang sudah sangat lemas ketika melihat Xiaoyan meluncur ke arahnya, raut wajah dari Chen Xian kini telah berubah, dipenuhi dengan ketakutan. Hal itu buru-buru membuat Chen Xian segera berteriak, "Xiaoyan, jika kau berani membunuhku, maka sekte Swan yang mendalam tidak akan pernah melepaskanmu." Xiaoyan tidak peduli dengan hal itu. Dengan pedang berat yang dia bawa, Xiaoyan mengalirkan api hijau ke dalam pedang berat tersebut dan benar-benar akan menghancurkan kepala dari Chen Xian. Sambil melakukan hal itu, Xiaoyan pun berkata, "Ketika dirimu berinkarnasi di kehidupan mendatang, maka kau harus memikirkan segala tindakan sebelum kau berbuat jahat." Detik berikutnya, ada sebuah suara teriakan yang cukup keras, "Berhenti!" Namun Xiaoyan mengabaikan suara teriakan itu dan selanjutnya seseorang yang berteriak kembali berkata,
perisai api lumpur misterius. Tanah yang ada di depan Chen Xian tiba-tiba saja bergetar dan membentuk sebuah dinding perlindungan dari tanah yang diselimuti oleh api berwarna kuning. Pada akhirnya, pedang berat milik Xiaoyan kini langsung berbenturan dengan dinding tanah yang diselimuti api kuning itu. Akhirnya, pedang milik Xiaoyan pun terjebak di dalam dinding tanah ini. Dan Xiaoyan tahu bahwa orang yang sengaja menjebaknya adalah untuk mengulur waktu supaya tetua Bai yang ada di belakang memberikan serangan terhadap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba saja mengeluarkan kekuatan tersembunyi yang langsung menembus dinding tanah dan kemudian menghantam perut bagian bawah dari Chen Xian dengan cukup keras. Dalam sekejap saja, tubuh Chen Xian pun kali ini menegang ketika kekuatan tersembunyi milik Xiaoyan itu mengenai dirinya. Setelah melakukan hal ini, Xiaoyan buru-buru menarik pedang beratnya yang dia ayunkan untuk menahan serangan telapak tangan dari tetua Bai yang telah muncul dari belakangnya. Dalam sekejap saja, hal itu kembali menimbulkan gelombang ledakan yang langsung menyebar ke seluruh tempat ini. Xiaoyan segera melompat dan menarik diri dari gelombang ini, kemudian mengambang di langit. Tatapan mata dari Xiaoyan melihat ada siapa yang telah menciptakan dinding pelindung yang diselimuti api kuning untuk menahan serangannya terhadap Chen Xian. Yang ternyata hal itu dilakukan oleh Song King. Saat ini, Song King mungkin memang tidak memiliki rasa takut terhadap Xiaoyan karena dia di bawah perlindungan dari Menara Pil. Hal ini membuat Song King segera berkata, "Xiaoyan, Chen Xian ini telah bergabung dengan aliansi sementara kita saat ini dan kau seharusnya tidak mencoba untuk membunuhnya karena sekarang kekuatan dari semua orang adalah modal bagi kita semuanya untuk bisa mengalahkan binatang buas di dalam pegunungan 10.000 obat. Dan tindakan yang kau lakukan sebenarnya adalah upaya untuk menghentikan kita semuanya supaya tidak lolos dari seleksi ini." Kata-kata dari Song King itu cukup kejam karena dia mencoba memprovokasi orang lain untuk membenci Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya tertawa. Segera setelah itu dia berkata, "Berdasarkan apa yang kau katakan, apakah hanya Chen Xian yang boleh membunuhku, sementara diriku tidak boleh membunuhnya?" Song King segera mengangkat alisnya, lalu berkata, "Saudara Chen Xian itu hanya menyuruh seseorang untuk menangkap dirimu. Dan bukankah fakta bahwa kau hingga detik ini masih baik-baik saja?" Sambil tersenyum, Xiaoyan menjawabnya, "Kemampuanmu untuk memutarbalikkan fakta memang cukup berbakat seperti Anis. Chen Xian secara pribadi telah mengatakan bahwa dia ingin membuatku mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jangan bilang bahwa banyak orang yang ada di tempat ini tidak mendengar kata-kata dari Chen Xian." Song King, sebenarnya kau juga harus melupakan untuk berbicara omong kosong. Orang-orang yang ada di tempat ini tidak bodoh dan mereka tidak ada yang akan mendengarkan ucapanmu. Jika kau tidak senang dengan diriku, majulah. Aku akan menemanimu bermain-main. Tatapan mata dari Song King melihat pada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan memang benar, tidak ada satupun dari mereka yang terprovokasi untuk memberikan serangan terhadap Xiaoyan. Hal ini membuat Song King tidak berdaya. Dia hanya bisa bergumam dalam hati, benar-benar orang ini semuanya sangat licik. Detik berikutnya, sambil tertawa pada Xiaoyan, Song King pun mengatakan, "Kemampuan seorang alkemis tidak terletak pada pertempuran dan juga pembunuhan. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan, aku akan menunggumu di kompetisi final dari perkumpulan Pil." Menghadapi ucapan dari Song King, Xiaoyan hanya memberikan senyuman penuh ejekan. Tatapan mata dari Xiaoyan kemudian melihat pada boneka setan bumi yang dengan cepat dia tarik untuk kembali masuk ke dalam cincin penyimpanan. Dan tetua yang tadi bertarung melawan boneka setan bumi kini telah berpindah dan berkumpul dengan tetua Bai. Mereka akhirnya muncul di samping dari Chen Xian yang saat ini bocah itu telah pingsan oleh serangan dari Xiaoyan. Tangan dari tetua Bai menyentuh lengan dari Chen Xian untuk memeriksa luka di dalam tubuhnya. Hal ini dalam sekejap saja membuat raut wajah dari tetua Bai berubah menjadi cukup jelek dan dia berteriak pada Xiaoyan, "Jabingan, sebenarnya kau telah menghancurkan pembuluh darah dari pemimpin sekte junior. Dengan hancurnya pembuluh darah tersebut, maka Chen Xian tidak lebih dari seorang sampah. Dan mulai saat ini, dia tidak akan pernah bisa menggunakan doki di dalam tubuhnya." Ekspresi dari Song King kini juga telah berubah menjadi cukup jelek ketika mendengar teriakan dari tetua Bai. Dia tidak berharap bahwa sebenarnya Xiaoyan
akan memberikan serangan yang cukup kejam. Yang dialami Chen Xian saat ini benar-benar seperti nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sementara Xiaoyan yang masih ada di udara, dia masih tetap tenang dan tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun karena Xiaoyan merasa Chen Xian pantas mendapatkan hal itu. Zhao Ying segera melangkah maju. Dirinya pun dengan lembut mengatakan, semua hal sudah menjadi seperti ini dan tidak bisa untuk memulihkan situasi. Pecahnya pembuluh darah bukan sepenuhnya tidak ada obat. Kalian mungkin bisa meminta bantuan dari Menara Pil setelah seleksi ini selesai, dan mereka mungkin akan bisa menyembuhkan Chen Xian. Kedua tetua dari sekte Xuan yang mendalam hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata dari Zhao Ying, karena mereka saat ini juga tahu bahwa sebenarnya dengan kekuatan mereka berdua masih tidak mampu menghentikan Xiaoyan yang bahkan dia memiliki boneka setan bumi. Selanjutnya, Zhao Ying pun kembali mengatakan, terlepas dari apa yang telah terjadi, hal yang paling penting saat ini adalah mendapatkan item yang telah dituliskan di dalam daftar, dan semuanya harus bisa menemukan item tersebut untuk bisa lolos dari seleksi ini. Tatapan mata dari Zhao Ying melihat pada Xiaoyan yang ada di langit sambil tersenyum manis. Dia pun mengatakan, bolehkah aku tahu apakah Tuan Xiaoyan tertarik dengan hal ini? Jika kita bekerja sama, maka kita akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa mengalahkan binatang buas yang ada di dalam pegunungan 10.000 obat. Ekspresi Song King segera berubah setelah mendengar ucapan Zhao Ying yang mengundang Xiaoyan untuk bergabung di dalam aliansi ini. Song King pun segera mengatakan, saat ini Xiaoyan telah menyinggung sekte Xuan yang mendalam. Jika kita mengundangnya, kemungkinan kita akan menyinggung kelompok dari Chen Xian. Zhao Ying hanya tersenyum mengabaikan ucapan dari Song King, sementara tatapan matanya masih terus melihat pada Xiaoyan. Xiaoyan hanya terus melihat pada kecantikan dari Zhao Ying, yang kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, terima kasih banyak atas undangan dari Nona Zhao Ying. Namun aku terbiasa berkeliaran sendirian dan tidak suka untuk membentuk kelompok. Maka dari itu, aku minta maaf. Tubuh dari Xiaoyan baru saja akan bergerak dan meninggalkan tempat ini. Dia bisa merasakan sebuah tatapan yang tidak biasa yang membuat tubuh dari Xiaoyan pun segera bergetar. Perubahan seperti ini membuat tatapan mata dari Xiaoyan menyapu pada orang-orang yang ada di bawah sana. Namun Xiaoyan tidak berhasil mendapatkan apapun. Sambil mengernyitkan dahinya, Xiaoyan berkata, mungkinkah ini hanya sebuah ilusi? Namun selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada tepi bukit. Di tempat itu, ada seorang pria yang berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menggunakan jubah berwarna hitam. Pria ini segera memberikan senyuman terhadap Xiaoyan, sementara Xiaoyan sendiri juga langsung tersenyum dengan cara yang cukup aneh. Xiaoyan bisa merasakan bahwa pria misterius itu memberikan sebuah perasaan yang cukup tertekan. Hal ini sebenarnya adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan Xiaoyan dari beberapa elit Daoxun. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil berkata, perkumpulan pil ini memang tempat yang dipenuhi oleh para ahli yang tersembunyi. Tidak disangka akan muncul keberadaan dari orang yang cukup kuat. Di sisi lain, Zhao Ying hanya bisa mengangkat alisnya karena mendapatkan penolakan dari Xiaoyan. Dia benar-benar cukup jengkel karena Xiaoyan tidak pernah memberikan wajah padanya. Song King yang ada di samping Zhao Ying merasa cukup lega, yang kemudian dia berkata, lupakan saja Ying karena dia tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Maka kau juga tidak perlu menunjukkan niat baikmu untuk membantu dirinya. Nanti jika dia mengalami kerugian, pasti dirinya secara alami akan datang dan memohon bantuan pada kita semua. Zhao Ying tidak menanggapi ucapan dari Song King karena dia tahu dari kemampuan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya, hampir tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini yang bisa melampaui Xiaoyan, dan kemungkinan Xiaoyan memang akan benar-benar bisa mendapatkan barang yang dia butuhkan. Xiaoyan melambaikan tangannya kemudian berkata, karena masalah hari ini sudah selesai, selamat tinggal semuanya. Xiaoyan buru-buru bergegas setelah mengucapkan kata-kata tersebut. Sementara dua tetua dari sekte Xuan yang mendalam, mereka buru-buru berteriak, bocah, apakah sebenarnya kau ingin pergi setelah melukai seseorang? Kedua tetua itu pun bergegas untuk melakukan pengejaran terhadap Xiaoyan. Namun Xiaoyan mengabaikan kedua tetua itu. Dirinya segera menggunakan gerakan 3000 petir dan menghilang dengan cukup cepat. Kedua tetua dari sekte Xuan yang mendalam hanya bisa berteriak dengan marah ketika melihat Xiaoyan telah menghilang dari tempat ini. Sementara pria yang menggunakan jubah berwarna hitam di tepi bukit sambil melihat menghilangnya Xiaoyan,
Dia tersenyum dengan cukup aneh, lalu bergumam, "Xiaoyan, kau tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tempat ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa seorang pria yang berjubah hitam itu? Yang sepertinya dia telah menargetkan Xiaoyan. Mungkinkah orang ini adalah tetua Mugu dari Aula Jiwa ataukah orang lain? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kabral Shop.